Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita ada laptop Dell ini serinya Latitude 3410. Kita cek dulu ya, sebentar. Kita buka Core i3 tapi belum tahu ini gen berapa. Gambar ini abu-abu seperti ini, seperti gen 10 atau ke atas ya. Oke, jadi begini. Laptop Dell ini ada kendala ya, tapi kita bukan mau mensolverkannya, kita hanya mau lihat dalamannya nanti ini kira-kira apa saja bisa di-upgrade. Jadi laptop ini sebenarnya ada kendala, dia itu tidak bisa masuk ke Windows. Jadi dia itu setelah berapa persen kayak seperti Windows update itu dia restart dan seperti itu terus. Kemudian awal diagnosa itu kita pikir Windows update itu gagal ya. Jadi mau diinstal ulang saja. Pas proses install ulang dia tidak mau dihapus partisi, dihapus manual tidak bisa, pakai diskpad tidak bisa. Akhirnya saya pakai software Asus ya, coba hapusnya dan dia stuck di 53%, tidak mau berjalan. Ada tulisan harddisk error dan lain-lain. Jadi ini kemungkinan M2 nya sudah masalah ya, sudah korup, jadi memang tidak bisa diinstal ulang, jadi dianya harus diganti. Oke, tapi karena saya belum ada deal sama pelanggan untuk diganti, tapi sudah boleh dibuka ya untuk memastikan M2 nya korup atau tidak. Saya cek di luar. Kalau cek pakai software tuh kesehatannya 100% sebenarnya, tapi untuk SSD atau NVMe atau sejenisnya itu 100% itu tidak menjamin ya, apalagi hadis-hadis zaman sekarang yang banyak refurbish. 100% juga kalau diinstal ulang sering blue screen terus, jadi tidak ada jaminan apapun. Jadi kita mau bongkar dulu, mau dibongkar. Kita lihat dalamannya, sekalian kita cek ya apa saja yang mungkin bisa di-upgrade dari laptop ini. Oke, langsung saja. Ada bautnya 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung saja. Oke, bautnya itu seperti ada pengunci di dalamnya, jadi dia tidak bisa ditarik keluar. Itu bagus juga ya, karena biar tidak hilang, tidak jatuh ya, jadi lebih aman. Oke, kita pakai pembuka casing. Kalau tidak punya boleh pakai cutter. Ini kalau saya lihat sebenarnya sudah pernah dibuka ya, sepertinya ini sudah ada lecet-lecetnya sedikit ya. Kita coba buka saja. Benar atau tidak ini saya sudah pernah dibuka ya, hanya kelihatannya saja sih sudah, tapi ya bentar ya, ini tertarik lagi. Oke teman-teman, ini dia isinya.
ini SSD atau harddisk ya. Oke teman-teman, padahal di apa ya, tadi saya ngecek itu di Asus itu M2 deh tulisannya, tapi pas sampai sini kok malah SSD SATA ini. Oke, kita cek bareng, kita lihat sini. Oke teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman inilah dalamannya. Ini baterai, SSD SATA ternyata, kemudian RAM, prosesor. Oke, kalau kita lihat-lihat lumayan ya untuk apa nih, fitur upgrade-nya ini lumayan. Jadi pertama RAM ya, langsung kelihatan ini RAM ini kosong. RAM bawaannya saya belum cek juga berapa, bisa 4 bisa 8 ya kalau seperti ini, tapi kemungkinan 8 kalau sudah SSD ya, seperti ini habisnya 8. Nah, jadi ini masih bisa ditambah, ini DDR4 ya. Jadi ini masih ada slot kosong, silahkan kalau mau tambah mungkin satu. Yang kedua ini ada slot M2 nih ya, pendek sini nih. Nah adanya ini bisa M2 yang pendek itu bisa NVMe, jadi ini penguncinya ini nanti pindah ke sini. Ini ada kan juga pengaitnya sama seperti ini, bisa NVMe yang panjang itu atau yang pendek seperti ini ya. Jadi ini juga bisa ditambah ya, ini kosong masih ditambah saja, jadi RAM bisa, ini bisa. Nah kemudian ini sebentar ya, ini kalau dilihat dari sini SSD ini sebenarnya nih, ini SSD nih, ini SSD karena apa ya, plastik ya, bukan apa namanya sih, metal ya. Jadi kalau harddisk masih metal ya dia. Kalau ini udah pasti SSD SATA. Nah, jadi SSD SATA-nya juga ini bisa di upgrade ya, misalnya mau lebih besar lagi dari ini 512 kalau tidak salah, misalnya mau 1 atau 2 tera, atau mau diganti harddisk biasa bisa. Jadi sistemnya nanti di sini pakai NVMe saja, NVMe-nya di sini buat sistem. Kemudian di sini itu nanti pakai harddisk SATA, pakai SSD SATA atau pakai harddisk SATA boleh. Oke, jadi RAM-nya juga bisa di-upgrade, bisa dibuat sampai 16 atau kalau support 32 atau 24 ya silahkan mau dicoba. Prosesor tidak bisa ya, prosesornya itu tipe BGA, Ball Grid Array kalau salah namanya. Jadi ini di nempel ya, harus pakai BGA juga nama alat pencabutnya itu. Nah, jadi itu saja teman-teman yang bisa di-upgrade. Prosesor tidak mungkin. Ini kemudian ini bisa ya. Dan ini sekalian informasi, kalau tipe seperti ini kalau sampai ganti keyboard lumayan ya. Mau ganti keyboard saja kita harus ngelepas mesin ini artinya. Angkat casing bawah, ketemu mesin, dilepas semua, baru ketemu keyboard, baru keyboardnya bisa diganti. Oke, jadi ini tidak mudah menggantinya. Jadi kalau harganya agak-agak lumayan ya wajar saja ya kalau mau ngeliat pengerjaan juga seperti ini. Dan ini baterainya seperti ini ya, seperti terbagi dua seperti ini ya baterainya. Ini soket baterainya ke sini, yang lain tidak ada ya, ini saja soket baterainya ke sini. Ini wifi nya, ini fleksibel LCD. Ini apa ini ada fleksibel lain juga ini. Nih belum tahu saya ini apa, lampu mungkin ya, backlight mungkin ya, backlight keyboard. Oke teman-teman, jadi yang bisa di upgrade RAM 1, NVMe 2, kemudian SSD 3. Untuk upgrade-nya itu sesuaikan saja kebutuhan, tidak perlu berlebihan. Kalau RAM misalnya pakai 16 GB cukup, tidak perlu sampai 32. Tapi kalau memang hobi dan pengen coba-coba ya silahkan ya, sesuaikan dengan kemampuan kantongnya juga. Nah, jadi ini sudah saya bongkar, saya akan informasikan ke pelanggan kalau ternyata dia pakai ini SSD SATA biasa. Jadi terserah nanti bagaimana maunya ya, apa ganti tetap SATA atau diganti harddisk malahan, atau bisa jadi minta diganti NVMe saja.
Oke teman-teman, itu saja dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.